Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk materi metode penelitian dan statistik untuk pertemuan tinjauan pustaka dan penelitian kuantitatif. Jadi untuk penelitian kuantitatif sudah di materi sebelumnya sudah kita bahas, tapi di sini akan saya lanjutkan kembali untuk materi penelitian kuantitatifnya. Di sini yang pertama itu mengenai tinjauan pustaka. Jadi di sini apa sih tinjauan pustaka itu? Jadi tinjauan pustaka menguraikan tentang segala bentuk teori dasar yang relevan dengan topik masalah penelitian. Tinjauan pustaka juga berfungsi untuk memunculkan konsep atau teori yang menjadi dasar studi yang unik dalam suatu penelitian. Nah, jadi di sini pada tinjauan pustaka itu, seorang peneliti harus melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang telah terpublikasikan untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian yang diajukan. Nah, di sini seorang peneliti itu atau mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian harus memiliki referensi yang nantinya akan digunakan di tinjauan pustaka. Jadi apa sih gunanya referensi itu? Jadi dari referensi itu nanti akan muncul metode apa saja, apakah penelitian yang akan kita buat ini sudah ada yang pernah meneliti seperti itu. Lalu pasti penelitian yang kita buat ini bukan hanya kita sendiri yang meneliti, banyak di luar sana orang dengan tema-tema yang sejenis. Nah, dari situ kita lihat metodenya itu apa saja yang digunakan, yang paling banyak itu apa saja. Lalu dari beberapa orang yang telah meneliti tadi, metode apa sih yang paling baik? Nah, itu yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Jadi referensi ini sangat penting. Jadi seorang peneliti harus memiliki referensi. Nah, untuk kita di Prodi Teknik Mesin, itu minimal untuk tugas akhir itu 10 referensi dari paper atau jurnal terpublikasi terakreditasi ya, jurnalnya itu dipublikasi dengan tempat publikasinya itu yang sudah terakreditasi atau dia publikasinya itu yang formal, yang bagus seperti itu. Nah, jadi nanti silakan dilengkapi untuk referensi-referensi yang digunakan. Nah, jadi referensi ini nanti bisa menguatkan juga kenapa sih kok kita melaksanakan penelitian A misalnya. Karena penelitian A itu nantinya bisa berdampak ke lingkungan, ke kehidupan masyarakat. Itu sudah dibuktikan oleh peneliti ABC, misalnya seperti itu. Jadi tinjauan pustaka ini sangat penting pada saat kita melaksanakan suatu penelitian. Selanjutnya, di sini ada beberapa tujuan tinjauan pustaka, yaitu tinjauan pustaka bertujuan membantu seseorang peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada berbagai sumber teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, jadi di sini ada tadi kan kita melihat tuh siapa sih yang sama temanya dengan penelitian kita. Nah, jadi di sini ada penelitian-penelitian terdahulu yang kita jadikan acuan seperti itu. Jadi memang bahwa membuktikan bahwa penelitian kita itu memang bisa gitu untuk dilakukan penelitian atau dia relevan gitu dengan kehidupan yang ada dengan keadaan sekitar gitu ya. Jika penelitian itu kita laksanakan itu bermanfaat seperti itu. Nah, jadi di sini tujuan dari tinjauan pustaka itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada tinjauan pustaka bertujuan membantu seorang peneliti untuk menyelesaikan masalah tadi yang seperti saya tuliskan seperti itu. Lalu ada juga dia itu berfungsi untuk mengetahui landasan teori suatu masalah penelitian. Jadi biasanya masalah penelitian itu ada landasan teorinya. Jadi misalnya landasan teori itu tidak ada dari buku seperti itu kita bisa menggunakan dari paper-paper terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu. Lalu membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian, lalu memahami konsepsi suatu permasalahan penelitian. Jadi di sini nanti alangkah baiknya mahasiswa itu membuat tabel itu untuk penelitian terdahulu. Jadi dari resume dari tinjauan pustaka yang digunakan. Jadi pada tahun berapa itu penelitian dilaksanakan, metodenya apa, lalu nanti hasilnya apa. Nah, seperti itu. Nanti apa sih bedanya dengan penelitian yang sekarang dikerjakan oleh kita, misalnya seperti itu.
Terus lalu selanjutnya bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu lebihnya di mana, lemahnya di mana, dibandingkan dengan punya kita. Apakah punya kita ini bisa menjawab kelemahan dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Lalu menghindari terjadinya plagiarisme dalam suatu penelitian. Jadi sekarang pada saat ini plagiarisme itu sangat ketat. Jadi kita tidak boleh sedikit pun mengutip persis dari penelitian orang lain gitu, apalagi sampai judulnya sama, data yang dipakai sama, itu tidak boleh, karena kita di sini belajar untuk menghargai karya seorang peneliti gitu. Jadi di sini akan menghindari plagiarisme. Jadi nanti bagaimana caranya tahu? Nanti untuk laporan atau paper yang dilaporkan ke prodi itu akan dicek untuk tingkat plagiarismenya, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi minimal plagiarisme adalah 30%. Nah, jadi lebih dari 30% laporan tersebut dianggap adalah sebuah laporan dengan plagiarisme tinggi dan dikembalikan ke peneliti untuk diulang seperti itu. Lalu dan memberikan fakta yang kuat tentang alasan pemilihan masalah penelitian. Jadi di sini dari penelitian terdahulu kita bisa memunculkan fakta-fakta bahwa memang ya, kembali itu tadi penelitian kita, masalah yang kita angkat di penelitian kita itu bermanfaat untuk sekitar gitu, untuk masyarakat ataupun untuk lingkungan seperti itu. Di sini ada beberapa macam sumber pustaka. Jadi sumber-sumber pustaka ini adalah sumber yang dapat digunakan untuk kegiatan penyusunan tinjauan pustaka, yaitu misalnya buku, gitu ya, buku ber-ISBN atau ISSN, lalu dengan yang sesuai, tentunya yang sesuai dengan tema penelitian kita, lalu jurnal penelitian juga yang terakreditasi, tadi dia memiliki nomor ISSN-nya, atau terindeks secara nasional, itu terindeks secara SINTA, kalau sekarang bahasa penelitiannya itu SINTA atau Scopus seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa sumber penelitian. Sumber penelitian antara lain itu pertama ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini memiliki ISSN terakreditasi secara nasional maupun internasional. Lalu ada buku ajar. Buku ajar yang dapat digunakan adalah buku ajar yang telah dipublikasikan oleh penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu ada majalah, artikel yang dimuat di majalah selama masih ilmiah dan sesuai dengan topik penelitian. Lalu jadi dari tiga ini bisa dilihat bahwa dari website itu bisa digunakan, namun harus websitenya itu milik grup gitu ya, website yang resmi seperti itu. Misalnya kita dari manufacturing itu toyota.com kayak gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya dia itu dari WordPress atau blogs pribadi orang gitu ya, itu tidak boleh, itu tidak diakui. Jadi sumber pustakanya itu pertama harus dari jurnal penelitian atau paper, lalu ada buku ajar atau ya buku cetak, lalu ada majalah. Kalau memang isi majalah itu kan ada majalah tentang teknik gitu, ada, itu bisa. Lalu jika dari website itu harus dari website yang grup besar, grup skalanya itu besar gitu ya, bukan dari blog blog individu, blog personal orang gitu, atau dari WordPress, itu tidak boleh. Nah, di sini. Selanjutnya untuk isi tinjauan pustaka. Untuk isi tinjauan pustaka itu dia ada landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. Jadi landasan teori itu misalnya di dalam penelitian itu akan membahas tentang bobot gitu ya, pengaruh bobot terhadap kekasaran seperti itu. Berarti di situ nanti harus ada tentang bobotnya, tentang kekasarannya, tentang metode yang digunakan seperti itu. Penelitian terdahulu, jadi dimunculkan semua penelitian terdahulu, penelitian yang tentang membahas tentang bobot, penelitian yang membahas tentang kekasaran, penelitian yang membahas tentang metodenya, seperti itu dimunculkan. Lalu pengembangan hipotesisnya, jadi hipotesisnya itu apa? Apakah nanti misalnya itu jika nilainya lebih besar dari standar, apakah diterima atau tidak diterima, seperti itu. Lalu ada kerangka pemikiran adalah bagaimana nanti si tinjau, maksudnya dari bagaimana nanti penelitian itu
dilaksanakan berdasarkan dari tinjauan pustaka itu, berdasarkan dasar-dasar yang telah ditulis di tinjauan pustaka. Lalu ada landasan teori. Di sini landasan teori berisi segala bentuk teori dan berbagai sudut pandang studi yang relevan dengan masalah penelitian. Jadi di sini pada bab ini peneliti melakukan pengkajian mengenai konsep dasar atau atas suatu permasalahan penelitian yang diajukan dengan menggunakan teori berdasarkan literatur ilmiah yang tersedia. Nah, jadi di sini landasan teori ini tidak boleh dari kata-kata pribadi. Jadi landasan teori ini harus berdasar dari suatu tulisan ilmiah atau suatu paper jurnal gitu ya yang tadi sudah dipublikasikan di secara nasional ataupun internasional seperti itu. Isi landasan teori itu ada beberapa. Jadi yang pertama ada grand theory, itu adalah teori dasar atau utama yang mampu melingkupi secara umum tentang permasalahan penelitian. Grand theory dapat muncul dari setiap teori kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman. Lalu ada middle theory, maaf untuk misalnya pengalaman ini adalah bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman dari seorang ahli gitu. Jadi misalnya seorang ahli itu bisa saja kalau misalnya mahasiswa itu melakukan penelitian dan di situ ada senior gitu ya, pekerja senior itu bisa kita jadikan kata-katanya itu untuk landasan teori, tapi juga itu harus didukung dengan pendukung lain yang lebih akurat seperti itu. Lalu ada middle theory, adalah teori pendukung dari grand theory, dan ada plate theory berisi penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Contoh untuk yang grand theory itu misalnya pada penelitian pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di PT X. Nah, di situ grand teorinya adalah teori manajemen. Jadi teori intinya adalah teori manajemen. Lalu untuk middle teorinya itu adalah teori manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen itu kan banyak nih, ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen alat seperti itu. Nah, jadi middle teorinya adalah yang dipilih lagi untuk manajemen sumber daya manusia. Tadi karena judulnya adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di PT X. Jadi di sini ada kinerja karyawan. Jadi yang dipakai adalah manajemen sumber daya manusia. Lalu ada plate teori di sini dari contoh yang tadi, plate teorinya adalah budaya organisasi dan kinerja karyawan. Jadi di situ penjelasan variabelnya. Jadi apa sih yang diukur? Ya, jadi dari kinerja karyawan tadi yang diukur itu berdasarkan dengan budaya organisasi dan kinerja karyawan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada penyusunan landasan teori. Di sini adalah penyusunan beberapa tahap. Yang pertama, masukkan grand teori atau teori asal dari penelitian sebelumnya. Jadi di sini harus ada dari buku atau dari paper seperti itu. Lalu masukkan middle teori dari penelitian tersebut. Middle teori merupakan teori pendukung untuk melengkapi grand teori. Masukkan plate teori berisi tentang penjelasan dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada pengutipan dan catatan referensi. Jadi dalam proses mengutip itu tidak boleh sembarangan, dari paper yang terdahulu tadi ya, itu tidak boleh sembarangan untuk pengutipannya. Bagaimana caranya? Yang pertama di sini ada contohnya, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, dan ada kutipan berasal dari sumber yang mengutip sumber lainnya. Jadi misalnya kita mengutip sumber A, tapi ternyata di sumber A itu juga mengutip dari sumber yang lain. Seperti itu maksudnya dari yang poin C. Jadi kalau kutipan langsung itu yaitu mengutip secara langsung berdasarkan pada sebuah pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Apa adanya sesuai sumber termasuk ejaan, tanda baca, dan mencantumkan sumbernya, nama penulis, tahun, dan halaman. Jadi boleh mengutip persis seperti itu, tapi harus dikasih tanda petik seperti ini. Nah, jadi di sini disebutkan namanya siapa di paper itu ya, dia tahun berapa, halaman berapa gitu. Nah, dituliskan menyimpulkan bahwa titik-titik-titik. Nah, itu boleh
itu persis kata-katanya tidak apa-apa, cuma harus dikasih tanda petik. Berarti kata tanda petik ini membuktikan bahwa itu adalah kutipan langsung atau kutipan tanpa ada perubahan kata-kata. Dan kutipan langsung ini tidak boleh banyak-banyak. Nah, jadi kalau misalnya, Bu, saya mau pakai kutipan langsung nih, akhirnya satu halaman kutipan langsung semua, itu tidak boleh. Jadi kutipan langsung ini hanya boleh beberapa kalimat saja. Seperti itu. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Jadi kutipan ini mengutip secara tidak langsung merupakan pengungkapan kembali maksud penulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Terkadang yang dikutip adalah inti dari suatu konsep atau ringkasan dan kesimpulan dari sebuah tulisan, kemudian dinyatakan dengan gaya bahasanya sendiri. Meskipun penulis mengutip dari bahasa asing, tulisan yang akan dikutip tetap dinyatakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini jika laporannya berbahasa Indonesia seperti itu. Jadi dari bahasa asing itu diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia, tapi tidak boleh lagi langsung dituliskan. Jadi dari translate itu tadi harus diubah lagi, diambil pokok pikirannya gitu ya, baru nanti kita tuliskan itu sesuai dengan kata-kata kita, tidak boleh sama seperti itu. Dan itu tetap harus diberikan sumbernya, tetap harus diberikan referensinya, misal nama penulisnya dan tahunnya seperti itu. Lalu ada kutipan yang C, itu kutipan ini dilakukan dalam rangka penulis mengutip sumber dari referensi lain di dalam sebuah sumber ilmiah. Cara melakukannya yaitu dengan menulis nama penulis asli, diikuti tahun terbit, kemudian dalam sumber kedua adalah si penulis yang dikutip itu. Misalnya contohnya seperti ini, Jensen dan Maclean di dalam Jaya, berarti Jensen dan si penulis A ini mengutip dari Jensen dan Maclean. Nah, di Jensen dan Maclean ini mengutip dari Jaya seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Selanjutnya ada yang dinamakan catatan kaki atau footnote, tapi di sini tidak semuanya biasanya itu diharuskan untuk membuat catatan kaki pada suatu laporan seperti itu. Jadi catatan kaki atau footnote ini merupakan sumber atau keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki digunakan untuk menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung atau tidak langsung. Selain itu, catatan kaki juga digunakan untuk menjelaskan istilah khusus yang perlu penjelasan lebih panjang. Setiap teks yang akan dijelaskan dalam catatan kaki akan ditandai dengan nomor. Dengan adanya nomor dalam catatan kaki ini, teks-teks diberi catatan tidak akan tertukar dengan catatan teks lainnya. Jadi ini itu ada beberapa laporan gitu ya yang membuat catatan kaki. Jadi misalnya kalau kita baca buku itu di bagian atas kalimatnya gitu, misalnya ada angka 1, baru nanti di bawah halaman, di bagian halaman itu ada nomor 1 ini apa maksudnya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi tapi tidak semua laporan itu memerlukan catatan kaki atau footnote. Jadi untuk syarat-syaratnya bagaimana tata cara pembuatan footnote itu, catatan kaki tidak boleh melebihi 3 cm jaraknya dari margin bawah. Catatan kaki dibuat sesudah baris terakhir teks. Catatan kaki jaraknya bisa 2 spasi di bawah garis terakhir teks. Dan setiap baris catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Ini adalah tata caranya. Teknik penulisan catatan kaki itu nama pengarang tidak dibalik, artinya nama depan dan nama belakang sesuai. Jadi kalau di referensi itu nama pengarang biasanya dibalik. Tapi kalau di catatan kaki itu tidak dibalik, nama depan tetap di depan, nama belakang tetap di belakang. Judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer. Lalu ada kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, nomor halaman. Semua unsur dihubungkan dengan tanda koma kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, jadi di sini untuk semua laporan gitu ya nantinya untuk tugas akhir itu akan saya lihat untuk penelitian terdahulunya. Jadi di sini akan harus dimunculkan penelitian terdahulu yang relevan itu apa saja, dan nanti di situ akan terlihat perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, itu perbedaannya apa seperti itu. Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui hasil ilmiah dari penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu berguna sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, di sini penelitian terdahulu yang digunakan biasanya menerapkan variabel independen
dan dependen yang sama, atau penelitian tersebut memiliki variabel yang pasangannya sama antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Jadi untuk variabel mungkin si di penelitian terdahulu itu punya 2 variabel, baru nanti di penelitian yang sekarang itu ada 4 variabel. Nah, itu sudah berbeda seperti itu. Cuma tetap mengacu dari penelitian terdahulu seperti itu contohnya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka berpikir adalah suatu model atau gambar konsep yang menjelaskan hubungan antara variabel satu dan lainnya. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pada beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Jadi di sini contoh kerangka pemikirannya. Untuk contoh yang tadi, di sini kita melihat pengaruh bonus terhadap kinerja dengan budaya organisasi sebagai variabel moderating. Jadi di sini ada budaya organisasi, di sini ada bonus. Bonus ini mempengaruhi kinerja, dan di sini akan dilihat apakah budaya organisasi ini akan mempengaruhi kinerja yang nantinya akan dipengaruhi juga oleh bonus, seperti itu. Ini adalah kerangka berpikirnya. Selanjutnya, di sini kerangka pemikiran biasanya berbentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pada rumusan masalah penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara beberapa konsep tersebut. Jadi di sini ada berbentuk diagram seperti itu yang memunculkan hubungan atau apakah ada sebab akibat seperti itu. Kerangka berpikir yang baik harus dapat menjelaskan secara teoritis keterkaitan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel tersebut. Apabila dalam penelitian ada variabel lain seperti moderator dan intervening, peneliti juga harus menjelaskannya mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian tersebut. Kerangka berpikir berisi gambar diagram disertai dengan pemaparan yang menjelaskan kronologi variabel dan hubungan antar variabel pada aplikasinya. Jadi ini tadi dijelaskan untuk apa hubungannya antara budaya organisasi, bonus, dan kinerja, seperti itu. Selanjutnya ada hipotesis. Apa sih hipotesis? Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban atas rumusan masalah penelitian yang sudah dibentuk. Hipotesis disusun dengan disertai hubungan antar variabel, disertai yang menerangkan tentang alasan dugaan sementara penelitian yang disertai dengan bukti-bukti pendukung berupa hasil penelitian terdahulu, konsep teori secara singkat yang dapat diambil dari penelitian terdahulu. Nah, jadi hipotesis ini dugaan sementara seperti itu ya, atas rumusan masalah penelitian yang sudah dibentuk. Jadi misalnya nih, pada saat ini, misalnya tadi untuk contohnya ya, pada dugaan sementaranya itu bahwa bonus itu akan mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, tapi kan itu dugaan sementara, belum dilakukan penelitian. Sehingga pada saat nanti di akhir hasilnya itu ternyata tidak mempengaruhi, ya itu tidak apa-apa. Berarti dijawab saja, berarti hipotesisnya tidak terjawab. Berarti setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa bonus itu tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Seperti itu. Macam-macam hipotesis. Selanjutnya ada macam-macam hipotesis. Nah, jadi hipotesis terdapat beberapa macam-macam hipotesis ya. Ada 4, yaitu ada penelitian untuk penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif, dan penelitian pengaruh. Nah, untuk penelitian deskriptif itu hipotesis
deskriptif adalah sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Sedangkan untuk penelitian komparatif, itu hipotesis komparatif didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Selanjutnya ada penelitian asosiatif. Ini hipotesis asosiatif didefinisikan sebagai dugaan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Dan juga penelitian pengaruh, yaitu hipotesis pengaruh dapat diartikan sebagai dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan pengaruh antara dua variabel atau lebih penelitian. Ini adalah jenis-jenis hipotesisnya, jadi nanti dimunculkan di penelitiannya. Jika dia hanya menggunakan variabel tunggal, berarti dia penelitian hipotesis deskriptif, seperti itu. Kalau dia komparasi atau dua variabel, itu bisa hipotesis komparatif, bisa juga hipotesis asosiatif, bisa juga hipotesis pengaruh. Seperti itu. Contohnya, ya, di sini ada judul pengaruh penjualan dan profitabilitas terhadap pertumbuhan laba. Nah, berdasarkan judul, rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh antara penjualan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, si peneliti membuat hipotesis. HO1-nya adalah tidak terdapat pengaruh antara penjualan terhadap pertumbuhan laba. H02-nya terdapat pengaruh antara penjualan terhadap pertumbuhan laba. Nah, jadi karena ini tadi kan belum dilakukan penelitian, sehingga ada hipotesisnya, ada dua pernyataan. Dia itu bisa tidak berpengaruh dan bisa juga berpengaruh, seperti itu. Nah, satu, terdapat pengaruh antara penjualan terhadap pertumbuhan laba. Tadi di sini, apakah terdapat pengaruh antara rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba? Nah, di sini selanjutnya dibuat rancangan hipotesis. HA1-nya tidak terdapat pengaruh antara rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba. HA2-nya terdapat pengaruh antara rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba. Ini adalah contoh lainnya. Ini H2, untuk terdapat pengaruh antara rasio profitabilitas, dibuat lagi. Nah, jika itu yang diterima adalah H2-nya, berarti kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba. Seperti itu. Selanjutnya adalah narasi dalam hipotesis. Ini adalah narasi dalam hipotesis. Sebuah hipotesis yang baik akan memudahkan jalannya proses penelitian. Narasi hipotesis terdiri dari masukan-masukan teori yang menghubungkan antara dua variabel sebagai acuan perumusan hipotesis teori, sebagai acuan perumusan hipotesis, teori, dan beberapa fakta ilmiah yang diambil dari hasil penelitian terdahulu. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa untuk menghasilkan sebuah hipotesis, tentunya kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan cara-caranya yang benar. Sebab sebuah hipotesis yang baik akan memudahkan jalannya proses penelitian. Narasi hipotesis terdiri dari masukan-masukan teori yang menghubungkan antara dua variabel sebagai acuan perumusan hipotesis, teori, dan beberapa fakta ilmiah yang diambil dari hasil penelitian terdahulu. Jadi di sini penelitian terdahulunya itu harus kuat agar kita bisa memunculkan hipotesisnya yang baik, seperti itu. Jadi misalnya itu kita kan pada saat mau melakukan penelitian nih, nah terus nanti misalnya penelitian tadi tentang profitabilitas, pengaruh ini ya, pengaruh rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba, misalnya seperti itu. Nah di sini kita tidak boleh langsung menyimpulkan pasti ada pengaruhnya, atau nggak usah diteliti, nggak ada kok pengaruhnya gitu. Nah, jadi tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi di sini harus dimunculkan dulu hipotesisnya. Harus ada dua kemungkinan, karena kan pasti selalu ada dua kemungkinan gitu ya.
apakah itu berpengaruh atau tidak berpengaruh seperti itu. Nah, jadi nanti misalnya hasil yang di terakhir tidak berpengaruh, berarti yang diterima adalah H1-nya. Tapi misalnya nanti berpengaruh, berarti yang diterima di kesimpulan adalah hipotesis kedua atau H2-nya seperti itu. Itulah hipotesis. Jadi di hipotesis ini nanti biasanya akan menanya apa nih kemungkinan nanti hasilnya apa. Nah, seperti itu dijawab dari si hipotesis ini bahwa nanti bisa menjadi untuk kita mendapatkan hasilnya apakah penelitian ini menghasilkan nilai menerima H1 atau menerima H2 seperti itu. Oke, ini untuk materi tinjauan pustaka. Semoga insya Allah paham dan dicari untuk referensi-referensi pendukungnya. Jadi nanti tidak hanya dari penjelasan saya, bisa nanti dibeli untuk buku-buku metode penelitiannya, seperti itu dicari e-book-nya di web atau di Google, itu banyak sekali. Jadi selamat belajar dan selamat mengerjakan laporan-laporan dan tugas akhirnya berdasarkan dengan materi-materi metode penelitian. Insya Allah nanti jika mengikuti dikerjakannya sesuai dengan materi metode penelitian, itu laporannya akan menghasilkan laporan yang baik dan benar seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.